Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Arya Sita. Saya mahasiswa PPG Daljab 4. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Saya akan melaksanakan UKIM dan ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa ini Rani? Ada apa datang ke ruang BK? Ya Bu, kan kemarin sudah komunikasi sama Bu Zita. Iya. Tapi lewat HP Bu, jadi gak enak gitu loh Bu. Oh iya. Gimana kabarnya tapi hari ini? Ya alhamdulillah sih. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Lagi banyak pikiran berarti ada yang mau diomongkan lagi ya? Iya. Iya, karena kemarin sama Ibu udah WA ya. Iya. Kemarin Bu Sita udah ngasih tahu kalau Mbak Rani nggak sreg boleh datang ke ruang BK. Jadi hari ini ya bisanya ya. Iya. Oke, gimana? Coba diceritakan kembali sebenarnya apa sih permasalahan yang Mbak Rani itu alami? Ya gini Bu, saya tuh bingung Bu. Saya tuh bingung. Bapak saya nyuruh saya cepat-cepat menikah itu kan. Yang kemarin bilang itu. Suruh cepat-cepat menikah. Tapi kan saya masih sekolah gitu Bu. Tapi bapak saya nyuruhnya menikah dulu kan. Saya sudah mempunyai calon, saya punya pacar juga itu yang kemarin itu. Nah, bapak saya sama bapaknya calon saya itu punya janji Bu. Janji apa tuh? Punya janji suruh cepat-cepat menikahkan anak-anaknya gitu. Berarti nikahkan Rani sama Calon saya calon itu. Bu. Oke. Nah, saya bingung Bu. Kan saya masih sekolah. Kok cepet-cepet gitu. Apalagi kan saya pengennya lulus dulu gitu. Pengennya kerja juga gitu. Nah, beberapa hari kemudian bapak saya memberi amanat saya Bu, cepat menikah. Soalnya bapak juga udah tua juga gitu. Terus saya kaget Bu, bingung juga gimana gitu. Nah, beberapa hari lagi bapak saya meninggal. Maksudnya bapaknya yang Bapak saya. oh, Bapak saya yang meninggal, bapak saya. Ya saya terpuruk Bu, sedih juga Bu. Kok pas amanah bapak saya kok belum terpenuhi, belum dilaksanakan gitu. Saya juga bingung juga. Nah, setelah itu ibu dari calon saya itu ngomong cepat-cepat nikah gitu. Kasihan bapak kamu. Soalnya kasih amanat tapi belum terlaksanakan gitu. Nah, saya bingung, ya diem saja Bu. Nah, saya terus bagaimana gitu Bu? Oke, tadi sebelumnya Ibu sudah memberikan info concern yang harus diisi ya, Mbak Rani ya. Jadi di situ karena kemarin kita lewat online ya. Jadi karena tadi kita sudah janjian secara tatap muka, selain Mbak Rani tadi mengisi info concern yang udah dibaca, di situ sudah tertera bahwasanya Mbak Rani bisa menceritakan secara jujur apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya kepada Bu Sita dengan aman seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Berarti Ibu anggap kedatangannya Mbak Rani langsung ke ruang BK ketemu sama Bu Sita itu atas kesadaran Mbak Rani sendiri. Oke, terima kasih sebelumnya udah menyampaikan lagi permasalahannya. Saya paham ya, mungkin sulit juga ya karena posisinya Rani sekarang lagi Sekolah. Oke, jadi keinginannya Mbak Rani itu pengennya masih ingin sekolah sampai lulus terus mau nyari kerja juga gitu. Tapi masalahnya sama bapak saya disuruh cepet-cepet menikah.
maksudnya apakah sampai SMK atau masih mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Besok masih sampai SMK itu, terus langsung nyari kerja. Gitu, berarti sekolahnya sampai SMK mau Iya. kerja. Kira-kira nih kalau udah lulus di SMK, kerjanya apa nih? Kira-kira maksudnya Mbak Rani kalau misalkan aku udah selesai nih sekolahnya SMK, pengennya kerjanya kerja apa? Di bidang apa? Di bidang pertelevisian, Bu. Pertelevisian, sesuai dengan jurusan yang diambil sama Mbak Rani. Iya. Oke, kira-kira kalau di daerahnya kita ya, antara Tanggul, Semboro, Jember, kira-kira yang ke arah pekerjaan sesuai dengan bidangnya kita di mana? Di Jember juga ada, tapi saya pengennya tuh di Surabaya. Oh gitu, jadi berarti keluar kota, Iya. Surabaya. Selain di Surabaya nggak ada lagi? Nggak ada, berarti maunya kerja di sana, cari kerja di Surabaya. Itu juga tentang pertelevisian atau di stasiun TV? Stadion TV ada juga. Oh Ya, gitu. ya seiras itu di televisian. Berarti semuanya dimasukin gitu. Mana yang diterima ya itu yang dimasukin. Dijalanin. Terus Bapak sama Ibu tahu nggak kalau Mbak Rani keinginannya itu setelah pengen lulus satu, kedua setelah lulus pengennya tuh kerja. Saya pengen cari kerjanya tuh di Surabaya loh Ibu, Bapak gitu. Sebelumnya tahu nggak? Tahu, tapi apa ya, gimana ya? Iya tahu, tapi bapak sama ibu kan sudah tua juga gitu. Pengennya itu apa ya, kalau ibu udah gak ada, bapak gak ada, itu saya ada yang nemenin gitu loh, ada yang dampingin gitu. Makanya disuruh cepat-cepat menikah gitu. Terus Rani sering komunikasi nggak sama calonnya? Setiap hari. Oh masih tetap komunikasi ya. Berarti mau nggak mau tetap mestinya gini. Kalau untuk nikah nggak tahu itu kapan ya. Tapi kan ini udah dijodohin ya katakan. Berarti Rani nerima dong. Maksudnya nerima calonnya ini sebagai calonnya Rani. Ya kalau nerima ya iya nerima. Nerima. Ya, Tapi gimana ya? Nggak secepat ini lah Bu. nggak secepat ini. Nggak secepat dijodohkan gitu. Otomatis kan saya masih sekolah gitu, pengennya masih punya cita-cita gitu. Oke. Pernah nggak komunikasi dengan calonnya? Rani ngomong, saya nggak pengen nikah dulu gitu mungkin. Saya pengennya apa tadi sekolah dulu sampai selesai. Itu keinginan Mbak Rani yang kayak seperti itu udah disampaikan? Sudah. Sudah. Komentarnya mungkin dari calonnya gimana? Ya mau nggak mau tuh tetap nikah duluan gitu. Tapi ya saya kan bilang saya juga pengen punya cita-cita yang tinggi juga. Nah cara saya gini, kalau mau nikah ya nikah gitu. Kamu buka usaha sendiri aja gitu. Kayak jualan, pokoknya usaha sendiri gitu. Oke. Kira-kira Mbak Rani gimana? Kalau misalkan nih udah nikah terus nggak kerja di luar seperti keinginannya Mbak Rani tadi, mungkin berarti dibukakan apa ya modalnya mungkin dari suami, buka usaha di rumah. Mbak Rani gimana kira-kira menerimanya? Ya mau nggak mau ya tetap gitu. Tapi gimana ya Bu ya? Soalnya kan cita-cita gitu. Tapi kalau sudah menikah gitu kan otomatis ikut menurut suami gitu. Berarti Mbak Rani sudah menyadari bahwasanya kalau kita udah nikah Bu, kita itu harus ikut suami gitu ya? Iya Bu. Iya. Sekarang gini. Oke, kalau mungkin calonnya udah dikomunikasikan nih tentang saya mau bekerja. Terus kalau untuk nikahnya tadi Mbak Rani bilang nikahnya mau dicepetin Bu. Nah, dicepetinnya kira-kira kapan? Makanya itu bingung. Kan mas saya kan masih umur itu Bu, masih muda gitu loh. Makanya kan gimana ya? Boleh tak apa ya apa gitu. Iya. Tapi kemarin cerita katanya udah kerja di Surabaya juga ya. Itu. Nah, tapi gini, maksudnya Mbak Rani udah ngomong belum? Misalkan Mas apa-apa? Bang atau gimana? Kalau misalkan aku sekolah dulu
dulu sampai nyelesain aku lulus gitu, boleh nggak gitu. Mungkin curhat antar calon gitu. Pernah nggak dikomunikasikan itu? Iya pernah. Komentarnya gimana? Gimana ya, itu kan amanah bapak juga gitu. Jadi ya mau gak mau ya tetap nikah dulu. Jadi berhenti mau sekolah gitu, nggak sampai lulus gitu. Gini, berarti nikahnya nikah siri nih, nikah siri atau nikah hukum? Ya nikah siri bu. Nikah siri ya. Mungkin awalnya nikah siri, mungkin gini, pernah nggak dikomunikasikan nikah siri, terus habis itu keinginannya Mbak Rani itu juga disampaikan ke ibu? Pernah nggak Rani ngomong juga sama ibu, selain sama calonnya ngomong sama ibu? Pernah ngomong kalau Rani pengen sekolah bu, ngerasain dulu gitu? Iya. Pernah. Terus komentarnya ibu atau sebelum bapak meninggal apa komentarnya beliau? Iya, kalau ibu sih bilangnya gini, ya kalau kamu mau sekolah ya sekolah aja dulu, gitu sampai lulus gitu. Tapi komentar bapak itu kayak gitu bu, suruh cepat-cepat menikah. Soalnya keadaan bapak sama ibu kan sudah tua gitu. Jadi saya bingung gimana. Oke. Berarti ya. Jadi Mbak Rani bingungnya, bingungnya saya sekolahnya di mana gitu? Oh iya, sekolah di mana? Lanjut apa berhenti gitu? Gitu. Makanya sampai kemarin kayaknya Bu Sita lihat sampai pingsan ya di UKS, sampai nangis-nangis katanya sama wali kelas ya. Iya. Ya, gitu. Semua kemarin Bu Sita memang dengar dari wali kelasnya seperti itu. Ya, karena memang kondisinya lemah, jadi Bu Sita belum nemuin. Akhirnya Mbak Rani WA Bu Sita ya, seperti itu. Makanya memang Bu Sita keinginannya untuk biar bertemu, biar pengen tahu juga ekspresinya Mbak Rani sekarang hari ini seperti apa, kayak gimana, sudah move on belum gitu. Belum move on ya, tapi hari ini lebih kuat daripada kemarin ya. Iya. Soalnya apa? Ketemu langsung sama Bu Sita. Oh gitu, oke. Malam kan kayak apa virtual. Virtual, jadi nggak enak ya. Iya, enak. Ya. Oke. Di rumah itu berarti sekarang tinggal Ibu Rani, ada adik atau kakak? Nggak ada, cuman Rani sama Ibu aja ya. Ibu kerja apa? Ada adik. Ibu kerja apa nak? Iya, wirausaha juga. Wirausaha di rumah atau keliling? Iya. Oke. Kalau bapak berarti sebelumnya kerja apa? Kerja apa ya? Kerja apa bapak? Ya wirausaha dulu. Oke. Kayak petani gitu. Gimana ya? Karena bapaknya Rani udah meninggal, mungkin Rani juga bisa komunikasi mungkin dengan ibu. Kemarin Bu Sita ngomong coba dikomunikasikan lagi dengan ibu. Itu kan udah lama ya. Gitu. Kemarin sempat komunikasi nggak sama ibu? Iya. Gitu. Sama ibu udah. Terus habis itu ibu apakah tetap pengennya Rani itu ya wes dok tetap nikah aja gitu? Apakah begitu? Bilang gitu. Soalnya kan amanah bapak apalagi bapak udah ada. Gitu. Kalaupun misalkan nak nikah siri, apakah masih tetap bisa sekolah kah kira-kira? Nikah siri bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya. Mungkin gini ya nak ya, ini juga masalah dan solusinya juga berat sekali ya sampai akhirnya Rani juga bingung. Mungkin kalau menurut Bu Sita gini, oke, yang udah dilakukan Rani udah komunikasi sama mereka, tapi pernahkah Rani komunikasi dengan orang tua dari calon? Pernah. Berapa kali sudah? Udah ya nggak bisa dihitung soalnya kan apa ya udah deket gitu. Jadi beberapa kali gitu. Oke. Nah, gimana kalau misalkan gini Mbak, gimana
keinginan kita sebagai sebagai anak adalah kita pengennya belajar dulu gitu ya, sampai lulus lah minimal itu. Coba disampaikan kembali mungkin bahwasanya aku pengennya itu sekolah gitu, pengennya sekolah, wes itu tok aja, minimal itu deh gitu. Nanti mungkin kalau soal bekerja, tadi Mbak Rani sudah menyampaikan bahwasanya calon saya Bu mau memodali untuk wirausaha seperti itu. Kalau misalkan Mbak Rani komunikasi dengan ibu, juga harus komunikasi dengan orang tua dari calon. Nah, tapi Mbak Rani juga tidak bisa memberikan memberikan pemberontakan gimana? Misalkan kamu nggak boleh, kalau udah nikah ya udah kamu nggak boleh sekolah, misalkan seperti itu. Coba bicarakan dulu. Minimal sudah mungkin selesai sekolah baru saya akan siap untuk menikah. Nah, gimana Bapak Ibu? Mungkin mereka lebih cooling down, mungkin lebih menyadari, lebih memahami keinginannya Rani. Oh ya udahlah, mungkin seperti itu. Mungkin itu bisa dilakukan. Bagaimana? Mungkin nanti pulang sekolah ngomong dulu sama ibu, Bu, Rani mau ngomong Bu, berdua, ya omongkan. Mungkin dari keluarganya yang laki, mungkin kamu WA dulu mungkin sama calonmu, atau telepon, kan sering komunikasi ya. Ya, komunikasi dulu gimana responnya. Nah, baru itu coba kamu sowan ke rumahnya yang calon, ngomong juga sama orang tuanya calon, keinginannya Rani, bagaimana responnya. Insya Allah kalau menurut Bu Sita, selama niatnya kita baik, tadi Rani bilang, saya nggak akan kemana-mana Bu, saya tetap mau nggak mau, tetap sama calon saya kok Bu, gitu. Ya semoga mudah-mudahan ibu, orang tua kita dan orang tua calon tuh bisa bisa memahami keinginannya kita, yaitu salah satunya adalah sekolah. Nah, terus habis itu coba setelah menemui jawaban, mungkin Mbak Rani juga ngomong juga tentang pekerjaan. Nah, mungkin kalau ibu mungkin pasrah ya. Mungkin pasrah wis apa jarene sampean Ran, apa katanya kamu Ran, ibu sih nurut. Nah, seperti itu. Tapi kan kita juga nggak ngerti responnya dari keluarga calon. Ya, dari keluarga calon tuh kayak gimana. Nah, Rani juga mungkin belum paham juga ya. Belum paham juga tentang keluarga sana kayak gimana. Ya mungkin dikomunikasikan juga, ngomong tentang pekerjaan. Mungkin setelah Rani sudah komunikasi tadi dengan calonnya, nah kira-kira Bu Sita tanya dulu nih, karena ini juga kepentingannya tentang Rani. Kalau untuk bekerja, buka wirausaha, kira-kira dengan kemampuan Rani yang sekarang seperti ini ya di pertelevisian, lalu misalkan buka usaha sendiri atau bekerja dimodali oleh calon, apa usaha yang akan Rani kerjakan? Apa ya usaha yang akan Rani rintis, yang akan dibuka? Ya, Sudah punya pandangan nggak? sudah. Coba apa? Bu Sita pengen tahu nih. Apa nak? Ya kayak jualan apa? Jualan tes apa kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Berarti otomatis Rani tidak meneruskan tentang jurusan yang sekarang Rani geluti. Iya. Gimana? Gak apa-apa tapi? Ya mau nggak mau ya tetap nurut, nggak apa-apa. Gitu. Asalkan sekolahnya selesai ya. Ya mungkin kalau sekolahnya selesai udah satu selesai gitu ya. Iya. Kedua baru tentang pekerjaan. Nah, kalau untuk pekerjaan itu juga harus Rani mulai hari ini sebelum selesai nih masa sekolahnya harus berpikir bahwasanya apa pekerjaan yang ingin saya lakukan. Kalau misalkan saya jual es, kira-kira saya
bisa nggak, saya mampu nggak dengan kemampuan saya gitu. Misalkan kayaknya aku kurang deh kalau hanya jualan es, mungkin aku jual kayak peracangan, mungkin apa snack-snack di situ di lingkungan. Nanti setelah nikah rencananya mau tinggal di mana? Ya di rumah saya, Di rumahmu atau rumah calon? di rumah calon. Di rumah calon. Di rumah calon nanti dilihat dulu lingkungannya seperti apa. Di sana ada toko apa enggak. Kalau misalkan nanti ada modal dari calon, ya kalau di sana mungkin misalkan nggak ada toko, ya mungkin Rani bisa buka toko. Mungkin orang-orang itu jadi lebih mudah gitu, cari usaha di situ. Mungkin kalau pertelevisian juga Bu Sita mengarahkan mungkin kayak apa, foto-foto, cetak foto gitu, bisa nggak di broadcasting? Bisa ya. Bisa. Nah mungkin kalau ada modal dibeliin komputer, mungkin CPU atau laptop, dibuat ngedit-ngedit, beliin printer, cetak foto, kan gitu bisa ya. Diselingin gitu. Diselingin kayak gitu. Kira-kira mampu nggak Rani? Coba dipikir deh, dipikir lagi sebelum lulus nih misalkan ya. Ini kan tahap berikutnya ya, Iya. karena sekolah udah gitu. Nah, kerjanya gimana? Itu harus Rani pikirkan dulu, semampu apa Rani ingin mengaplikasikan kemampuan Rani gitu. Kira-kira ada pandangan nggak, mau buka apa-apa toko es itu aja atau gimana? Ya enggak Bu, ya diselingin sama ya itu cetak-cetak foto, terus ngeprint apa gitu. Oke, berarti udah nambah nih ya, udah nambah nih kira-kira. Oh iya ya, oh iya gitu ya. Iya. Nah tapi mungkin itu juga harus dikomunikasikan dengan Calon. calon. Iya, apakah calon kita ada modal segitu besarnya? Mungkin kalau untuk foto itu tuh mungkin agak lebih mahal modalnya ya, lebih besar modalnya. Itu juga dikomunikasikan. Tapi jangan lupa juga kamu harus komunikasi dengan orang tua calon. Jadi harus diomongkan juga kalau si emas nih, si kakang nih mau begini nih Bu, kayak gitu. Ibu ngerestui nggak gitu, biar nggak ada salah paham. Nah Rani pengennya, dipikir dulu sebelum ngadep, dipikir dulu. Rani tuh pengennya nanti kalau sudah jadi istri pengen buka usaha ini Bu, ini gini Pak gitu. Gimana menurut Bapak sama Ibu? Nah kan kemungkinan kalian tinggalnya serumah, karena tadi bilangnya tinggalnya sama orang tua calon kayak gitu. Itu harus dikomunikasikan. Jadi bakatnya Rani juga ada, sekolah juga nanti insya Allah bisa selesai gitu ya. Iya. Wes berarti ada wawasan lain, ada pemikiran apa nanti setelah saya pulang, apa yang harus pertama saya lakukan. 1, 2, gimana responnya ya, nanti dilihat lagi responnya seperti apa. Ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikir lah kayak kemarin apa pingsan sampai nangis, nggak usah. Semua ada solusinya. Kita ngomong baik-baik, nggak usah marah-marah, ngomong yang baik, ngomong yang lembut. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, Rani itu keinginannya seperti ini loh, bisa nggak direstui nggak gitu. Insya Allah kalau orang tua diajak ngomong seperti itu, insya Allah apa ya, hatinya itu mungkin lebih luluh. Iya itu, jadi lebih enak nanti komunikasinya gitu. Ya alhamdulillah Bu, sekarang curhat langsung sama Bu Sita itu lega gitu. Ya gitu, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Ya oke, berarti kita kan tadi udah ini ya, udah cerita tentang itu. Sebenarnya apa ya, Rani itu sudah melakukan gitu, tapi Bu Sita kan juga belum paham, belum ngerti. Mbak Rani itu komunikasinya biasanya kalau sama ibu, sama orang yang lebih tua itu gimana? Mungkin caranya lebih lembut lagi nak gitu.
Jangan misalkan Bu langsung gitu ya. Biasanya kalau anak muda tuh sekarang ngomongnya gini, Bu pokoknya aku nggak mau nikah, Bu aku gini, aku pokoknya mau sekolah. Nah seperti itu. Bu Sita juga nggak tahu gimana komunikasinya sama beliau-beliau Mbak Rani dalam menyampaikan keinginannya Mbak Rani. Iya Bu, gini Bu, Kak, emang kemarin saya pas bilang sama ibu itu ya nggak lembut, nggak apa ya, cuma duduk bersama ya bilang kayak ibu tadi itu. Makanya itu Bu, apa ya, komentarnya ibu tuh kayak nggak enak gitu. Nah terus saya bilang ke calon saya, ke apa, orang tua calon saya itu bilang saya ya itu, soalnya apa, saya bilang itu saya bicara sama calon saya tuh dengan keadaan kasar gitu Bu, nggak lembut, nggak bareng-bareng duduk bareng itu enggak. Makanya itu Oke. nggak enak. Bisa nggak gini, maksudnya gini, coba Mbak Rani berkomunikasinya dengan keluarga, baik keluarganya kita, keluarganya laki-laki, membina hubungan komunikasinya itu dengan enak. Jadi biar bisa diterima dengan enak juga. Misalkan ngomongnya, Bu Pak, Rani mau ngomong nih, ayo kita duduk bersama. Terus ngomongnya ya mungkin itu tadi Bu Sita mungkin ngomongnya, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu, sebenarnya Rani itu begini, keinginannya Rani itu seperti ini loh Bapak Ibu gitu. Mungkin kalau lebih lembut insya Allah ya kita diluluh begitu. Salahnya saya gitu. Iya. Kurang lembut, kurang sabar gitu. Mungkin itu bisa dicoba mungkin ya. Cara-cara yang udah dilakukan tapi mungkin penyampaiannya kurang halus mungkin sehingga flashbacknya juga kurang baik juga, tidak sesuai keinginan kita. Mungkin itu bisa dilakukan. Ya, nanti saya coba lagi. Coba sekarang dari hasil omongan yang kita dari tadi tuh, kira-kira nanti pulang sekolah apa aja yang akan Mbak Rani lakukan? Nah saya kalau bilang ya harus sabar, gini Bu, yang kedua yang gini, terus yang ketiga yang gini juga, yang keempat ya pokoknya gimana caranya supaya orang tua saya, ibu saya, sama sama orang tua calon saya itu menyetujui. Oke, coba sekarang Mbak Rani coba belajar, karena mungkin Mbak Rani biasanya juga ngomongnya ya biasa, sebenarnya itu biasa Bu gitu. Ya. Coba sekarang belajar ngomong yang enak sama Bu Sita misalnya. Bu Sita ini sebagai orang tua nih, gimana ngomongnya? Dan ini Bu, saya inginnya itu mau sekolah dulu, mau lulus sekolah gitu. Meskipun cita-cita saya tinggi, mau bekerja di pertelevisian, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Pokoknya saya harus lulus sekolah dulu. Ya, terus yang kedua itu soal sekolah. Lalu tadi yang kedua apa? Pekerjaan. Ngomongnya gimana? Yang ini Bu, kan seumpamanya sama calon saya, sama mama saya itu bicara apa tentang pekerjaan. Nah, kalau kan katanya mau dikasih apa modal buat usaha. Nah, usaha kan di pikiran saya itu kalau kayak jualan es gitu, kan jualan es. Tapi kalau jualan es aja gimana ya? Gak enak gitu, soalnya gak sepada sama jurusan saya sekarang gitu. Nah, kalau saya mau bilang apa diselingin sama ngeprint, apa suruh belikan komputer, apa PC gitu, CPU apa itu mampu enggak gitu, ya gitu. Oke. Bisa tapi ngomongnya ya. Nah, tapi juga harus diomongkan dengan calon orang tua calon. Oke. Nanti planningnya mungkin hari ini atau mungkin dalam minggu depan mungkin begitu ya. Oke. Berarti hari ini kita udah punya planning apa yang harus dilakukan Mbak Rani. Berarti udah nggak terlalu kepikiran lagi atau masih kepikiran lagi nih hari ini? Kalau pikirnya ada, tapi nggak kayak kemarin. Soalnya kan kemarin nggak bisa ngomong langsung gitu loh. Jadi kepikiran terus. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah lega.
orang tua kita, dengan calon, dengan orang tua calon, seperti itu. Jadi solusinya tadi sudah Mbak Rani sebutkan. Nanti itu mungkin dicoba untuk dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ya, nanti kita lihat responnya. Ya, gimana? Mungkin kalau misalkan Bu, hari ini saya mau ngomong sama ibu saya gitu. Besok misalkan saya ketemu Bu Sita, besok saya pengen curhat Bu gitu. Gimana hasil dari saya komunikasi dengan ibu? Boleh, silakan. Atau mungkin nanti Bu, saya nunggu kalau semuanya udah saya lakukan, saya pengen ketemu Bu Sita lagi. Boleh. Tapi Bu Sita juga pengen tahu hasilnya gimana. Nah, jadi mungkin nanti kalau kira-kira butuh berapa hari untuk menyelesaikan komunikasi antara Rani dengan beliau-beliau semua itu? 1 minggu. Berarti kalau misalkan 1 minggu, kita akan bertemu lagi mungkin di minggu berikutnya. Ya, di minggu berikutnya berarti pada hari yang sama dan jam yang sama. Ya, bisa ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Rani sudah mau menceritakan unek-uneknya, walaupun mungkin pemecahan masalahnya belum ini ya, belum maksudnya bisa nggak ya gitu, masih tanda tanya. Tapi kita tetap harus berusaha agar ya namanya juga orang usaha, kita nggak ngerti apakah nanti mereka juga akan dulu. Tapi pesannya Usga juga satu, jangan lupa berdoa. Ya, berdoa, minta doa sama Allah diberikan jalan yang terbaik seperti itu. Dan Bu Sita juga udah menyimpulkan kayaknya Rani udah ngerti nih kayak kewajiban istri kayak apa gitu. Makanya ya mau nggak mau saya harus ini Bu, nurut sama suami saya kayak gitu. Ya bagus itu gitu loh. Nah, tinggal sekarang komunikasikan yang baik, komunikasikan yang enak, yang nyaman, sehingga orang itu juga nyaman dengan apa yang kita sampaikan gitu. Oke, berarti pertemuan kita hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertemu kembali. Ya, saya makasih Bu. Oke, Soalnya saya udah cerita ya, alhamdulillah lega gitu. Kan Bu Sita ya seperti apa ya, saudara sendiri. Oh gitu. Kakak, ibu. Saya masih muda ya. Berarti dianggap kakak nih, yang bukan ibu ya. Boleh. Ya kakak, ya ibu juga gitu. Iya, boleh. Ya berarti sudah lega, sudah plong ya. Berarti harus bisa semangat lagi belajarnya, semangat lagi dalam melakukan aktivitasnya seperti biasa. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Amin. Tak tunggu kabarnya ya. Iya. Ya deh. Oke, kalau gitu ini mau langsung ke kelas atau masih ada di sini? Di kelas. Langsung ke kelas. Udah bisa Udah, kembali lagi move udah. on? Iya. Tapi ya masih dikit gitu, Tapi jangan nggak terlalu berat kan? Ya, oke deh. Kan Bu Guru udah memberi masukan banyak gitu. Iya. Oke, sip. Ya wes. Silakan kembali ke kelasnya. Makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama.